ibu-ibu PKK Desa Gunung Tua Panggorengan yang telah berhadir di rumah Allah ini, Masjid Anas Al-Muhajirin Desa Gunung Tua Panggorengan, kembali kita mengkaji tuntunan Allah dan Rasulnya yang kami ambil dengan tema Islam dan kesehatan jiwa, konsep ridho dan tawakal. Dalam Islam kita disuruh tidak hanya memperbanyak ibadah, tapi kita juga disuruh untuk menjaga amanah, termasuk barang titipan yang diamanahkan Allah adalah tubuh ini, maka harus kita jaga. Tidak boleh disalahgunakan atau tidak boleh dirusak. Menjaga tubuh tentu dengan banyak cara. Menjaga makanan, menjaga minuman. Kalau dia butuh istirahat harus diberikan. Kalau dia merasa lelah harus diistirahatkan. Itu amanah. Kita tidak boleh memaksakan diri. Dan yang di dalam tubuh kita ini juga amanah. Ada nafsu yang disebut dengan jiwa, ada di dalamnya akal, ada hati atau qalbu. Nah, akal ini kalau tidak dijaga akan merusak, bisa menyebabkan macam penyakit. Qalbu juga sama, nafsu jiwa kita juga begitu. Kesehatan jiwa dipahami oleh Islam adalah bahagian dari ibadah. Bagaimana cara kita menyehatkan jiwa ini? Pertama, konsep ridho disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8 atau ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu 'anhum wa radu 'an zalika liman khashiya rabbah. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ayat ini menggunakan kata ridho. Apa itu ridho? Ridho bukan berarti pasrah secara pasif atau dia menyerah pasrah begitu saja. Bukan itu yang dimaksud ridho. Ridho dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa persoalan itu telah tuntas. Itu ridho. Berarti tidak perlu diingat, itu ridho. Dalam ibadah kita disuruh mencari keridhaan Allah. Itu paling tinggi. Walaupun tidak disalahkan orang yang beribadah mencari surga. Boleh beribadah dengan mencari neraka, menjauhi neraka, boleh. Dua-duanya boleh, tapi yang paling tinggi adalah beribadah dengan mengharapkan keridhaan Allah. Itulah makom paling tinggi. Karena ada orang dia solat tahajud tujuannya agar dia mendapatkan keberkahan rezeki, boleh. Dia solat duha dengan niat agar dagangannya laris, silahkan. Dia baca surah Yasin malam Jumat, Yasin Fadilah, ada hajatnya agar dikabulkan, boleh. Ada surah Al-Waqiah, ada surah lain. Atau dia memperbanyak solawat kepada Nabi dengan harapan agar dia sehat dan kuat, silahkan, tidak masalah. Tapi makom tertinggi adalah dia solat semata-mata mencari keridhaan Allah. Mau kaya atau miskin, dia tidak menuntut. Itu ridho. Dia solat duha semata-mata mencari keridhaan Allah. Dagangannya laris atau mandek, dia tidak menuntut. Itu ridho. Dia baca Quran agar mencari keridhaan Allah. Apakah semakin parah penyakitnya atau semakin sehat, dia tidak menuntut.
dia sudah putuskan dalam hatinya, itulah makna ridho. Dan keriduan ini sudah Allah kaitkan dengan keriduan manusia sendiri. Radhiyallahu anhum, Allah akan meridoi kita kalau kita ridho kepada Allah. Berarti kalau kita buat terbalik, bisa kita ketahui kapan Allah meridoi kita kalau kita sudah meridoi Allah sebagai Rabb kita. Itulah bisa dibolak-balik. Ridho Allah terletak pada keriduan manusia. Manusia bisa mendapat keriduan Tuhannya kalau dia sudah ridho akan Tuhannya. Jadi ini timbal balik. Bagaimana cara melihat apakah kita telah meridhoi Allah itu sebagai Rabb? Tentu yang pertama, kita tidak mencari Tuhan lagi atau Tuhan yang lain selain Allah. Itu keriduan yang paling utama. Kalau masih menuntut atau masih mencari ada Tuhan, ada lagi Rabb yang berkuasa atas hidup kita, berarti dia belum ridho. Dia yakin ibadah itu bermanfaat, tapi dia kurang yakin menghilangkan penyakitnya itu bisa Tuhan, harus mencari yang lain. Terjadilah praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek yang dilarang oleh agama Islam. Atau keriduan terhadap Allah itu bisa dilihat dari ujian. Ujian yang meliputi manusia sudah pernah kita sampaikan pada pengajian PKK Panggorengan ini. Allah akan uji kita dengan beberapa tahap. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, rasa takut, wal-ju', lapar, wal-ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, kurang harta berarti kemiskinan, kemelaratan, kehilangan barang, kebakaran, pencurian. Itu nomor 3 kan. Jadi ujian-ujian ini Allah berikan. Kita tidak bisa berlepas diri dari ujian yang Allah tetapkan. Setuju atau tidak, tetap akan Allah uji hambanya dengan rasa takut. Minal khawf, dia takut tidak dapat makan, dia takut tidak dapat uang, dia takut anaknya akan mendapat kesulitan, dia takut suaminya sudah meninggal dunia, tidak bisa dapat anyuman atau tidak dapat dukungan dari pihak lain, maka terjadilah perbuatan yang dilarang agama. Dia menjual diri, dia menjual kehormatannya, dia merampas hak orang, kan karena rasa takut. Dia takut tidak dapat rezeki di dunia. Inilah ujian. Khauf, rasa takut. Atau rasa lapar. Kenapa orang bisa mencuri? Karena dia tidak ada lagi yang bisa dimakan di rumahnya, sementara barang orang ada di kebun, ada di ladang, ada di sawah. Terjadilah kasus pencurian. Itu kan ujian. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, atau kekurangan asupan gizi dalam tubuh. Itu ujian. Nah, orang yang diuji harusnya bisa melewati ujian ini, akhirnya mendapat keriduan. Dia ridho dengan ujian ini. Apa kata Allah dalam hadis kudusi? Kalau kau tidak setuju dengan ketetapan yang kutetapkan, dan kau tidak sabar atas musibah yang kuberikan, maka carilah Tuhanmu selain aku, dan jangan tinggal di bumi yang aku ciptakan. Itu dalam hadis qudsi. Watlub rabban siwaya, carilah Tuhanmu selain aku. Jadi ketetapan yang sudah Allah tetapkan, kita lahir dari keluarga siapa, dengan orang tua yang bagaimana, di lingkungan yang model apa kita tinggal, itu ketetapan Allah. Kalau kita tidak setuju, ya udah, carilah Tuhanmu selain Allah, dan jangan tinggal di bumi yang Allah ciptakan. Kita mau tinggal di mana? Mau pindah ke Medan, Allah yang punya. Pindah ke Jakarta, Allah yang punya.
pindah negara, mau kita tinggal di tanah Arab, Allah yang ciptakan. Jadi tidak ada kata lain adalah selain merelakan, artinya meridhoi ketetapan Allah. Kalau itu sudah putus dalam hati kita, maka jadilah mental kita mental yang sehat, akan terhindar dari penyakit-penyakit kelainan jiwa. Orang bisa gila, orang bisa stres, orang bisa stroke, karena dia belum bisa memutuskan dalam hatinya terkait persoalan ini. Contoh, anak yang diharapkan ini bisa membantu ekonominya di usia orang tua sudah tua. Dia berharap banyak terhadap anak-anaknya agar kelak kemudian hari membantunya di usia senjanya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Anak-anaknya satu persatu meninggalkannya, menjauhinya. Ketika dia sakit tak ada yang membantu menolongnya, padahal anaknya berduit, anaknya orang kaya semua. Maka jadi tekanan batin, tidak bisa ia putuskan, padahal itu sudah ketetapan Allah. Kalau sudah diputuskan, sudah selesai, tidak jadi penyakit. Darah itu tidak akan naik, tensi tidak akan naik, karena kita sudah putus mata rantai persoalan itu. Ini sudah ketetapan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, terkait kesehatan jiwa menurut Islam, konsep ridho dan tawakal harus betul-betul kita pahami. Meridhoi ketetapan Allah salah satu syarat membuat jiwa kita sehat. Jadi kalau kita anak awak tu bebe, pokoknya tugas kumasa lo. Saya 10 dah mana kita mau pasti sekolah mau main karejo na habis sepengkang sewaktu tu alai me paturi ibadah. Orang seperti ini punya mental yang kuat, dia memikirkan Tuhannya, dia tidak lagi mempersoalkan masalah itu, masalah anaknya, ujian yang Allah berikan mampu dia lewati. Nah, itu konsep kesehatan jiwa yang paling utama. Cobalah ibu-ibu tanya orang-orang tua kita yang punya penyakit misalnya tekanan jiwa, yang dulu dia sehat, dia mau berisi, sekarang sudah kurus kering, kan benar masak deh. Coba telusuri apa yang ia risaukan, apa yang ia risaukan, maka berikan pemahaman, udah putuskan. Karena kita tidak akan bisa menggapai gunung untuk apa? Tangan dicela dan dihina. Kita tidak bisa membelah lautan untuk apa? Tangan ini terus kita remehkan. Udah, pasrahkan aja, serahkan aja kepada Allah. Itulah keridhaan. Jadi ridho yang Allah maksudkan itu berkaitan dengan kita manusia. Apakah kita sudah ridho dengan Allah, ridho dengan ketetapan Allah, ridho dengan ujian yang Allah berikan? Maka indikasi bukti kita telah ridho, tidak akan mengingat, tidak akan mengenang. Karena dong dede baik tapi ridho keputusannya, maka terjadilah namanya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Sendia manungani 20 tahun bersambung ya dohon bayoi. Harian naburgin marsu saja kan, rupa TTM puse, tetangga tapi mesra kan. Leng nagari dah. Tapi pada akhirnya ketika ada orang lain melamar si perempuan, dia menuntut kepada calon yang sudah 20 tahun mereka menyambungkan kasih sayang ini, hampir berujung pada pernikahan, tapi si laki-laki tak punya mental. Pengusungan bangkang kemo sungoni rere dengan akurwi kan. Sabulan kemudian angkin tong hode ngara umang alapau dinya saja. Sampai ompung-ompung ling isiro dia mantal kan. Dia belum meridoi, dia belum merelakan. Harusnya udah inilah jodohku, udah selesai. Sampai di sini hubungan kita. Allah telah memberiku inilah yang terbaik buat kehidupanku, menjadi imam dalam rumah tanggaku. Maka mantan tidak akan mengganggu hubungan rumah tangga. Jadi kasus keridhaan itu merusak sampai keharmonisan rumah tangga, iya, karena akan terus menerus
pasangan ini mengintip, mengintai. Painte dulu sangat dia belok na aku dah tugas di mantan nahan dengan ada murid seman dong kan. Oh hari mengguling HP hari lima kota ring HP nya lak lain telepon ada murid mapo tangari macam 5 lewat 5 lek na sebulan lebih titit maling nakian 2 kali baterai handphone suami sudah lobet yang ketiak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. On betul abang laputang mari dia dah na sebulan lebih ala imana ubahna na menjalak-jalaki bagas ni mantan titit dia mati gawat kan. Rupanya yang mau disampaikan si suami adalah sedang mencari rumah mantan kepala desa untuk menandatangani surat jual beli tanah, tapi kan tidak kesampaian, nggak sampai kalimat itu. On na menjalaki rumah ni mantan titit yang mati kan. Gawat ang anak puri dia kira-kira para sandi bahas dibuat dia palang pintu ni dapuri pangburuk ni pintu kan umban-umban roho narun untuho dia mai pasipikkan balik pintu. Tapi ternyata setelah komunikasi itu terbuka habis maghrib suami datang dia menceritakan di mana sahabat dan ubu dan nabugin gadis jadi menjalak-jalak kibas di mantan kepala desa dan lewat ikan dia doon agenda kan. Oh nasuni dolang baru dengan anak kuring tapi kan sudah resah kan sudah menyebabkan risau hatinya dia belum bisa memutuskan sampai dia dapat informasi bahwa ternyata suaminya sedang menuju rumah mantan kepala desa bukan mantan pacarnya kan. Nah hal-hal seperti inilah ibu sekalian yang membuat hati kita tertekan, pikiranmu bermasalah, siang dan malam kita diserang dengan pemikiran seperti ini karena kita belum memutuskan kerinduan dalam hati. Jadi harus segera diputus. Kalau anak juga sama, anak-anak sudah kita didik, sudah kita ajari, sudah kita nasihati, namun tidak kunjung berubah, udah serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang memutuskan itu. Nabi Nuh alaihi salam tidak mungkin yang tidak menasihati mendidik semua putranya, namun satu di antara anaknya tidak mau menerima dakwah itu. Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak mungkin tidak menceramahi mendakwah istrinya, namun Allah berbuat lain, mereka tidak mendapatkan hidayah itu. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita jangkau udah ridhoi, restui. Inilah konsep ridho yang pertama, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Bagaimana upaya kita, bagaimana latihan kita untuk mendapatkan keriduan Allah itu tentu harus dengan latihan serius. Tidak bisa hari ini kita kaji, kita bahas, lantas langsung bisa kita amalkan. Belum tentu. Butuh riyadhah, butuh latihan sebulan, 2 bulan. Ada orang bahkan bertahun-tahun baru dia bisa meridhoi keputusan Allah itu. Baru dia mengikhlaskan apa yang Allah tetapkan dalam hidupnya. Ada orang puluhan tahun baru bisa. Sudah lama dia tidak bisa memutus, tapi di usia tuanya baru dia menyerah. Di situ dia ridho, maka penyakitnya akan berkurang karena tekanan batinnya lama diikat dengan masalah. Jadi Islam mengajarkan konsep ridho adalah kesehatan jiwa dalam Islam. Jadi pelihara diri, jaga kesehatan jiwa. Kalau kesehatan badan kan sudah ada pengumuman. Diumumkan aparat desa tu sudah masyarakat desa Pakurengan dicopot senam kesehatan kan, dijolol di lapangan badminton. Jadi itu adalah kesehatan fisik sehingga kita punya badan yang sehat, fisik kita kuat, tapi yang di dalam ini namanya jiwa, an-nafsu. Jiwa ini juga harus disehatkan. Cara menyehatkannya adalah pemahaman. Jadi harus sejalan antara pikiran,
hati nurani harus sejalan, antara pikiran dan hati kita harus sejalan. Kita memikirkan masalah, hati memutuskan. Kalau hati sudah memutuskan, sudah tidak bisa dikapai, tidak bisa dicari, dan tidak bisa diraih. Apa boleh buat? Perjuangan sampai di sini, tutup cerita, bukan cerita yang lain. Jadi itulah konsep yang pertama keriduan. Latihannya adalah dengan latihan yang serius. Latihlah terus. Allah tidak akan melepaskanmu, Allah tidak akan melepaskan hambanya. Ujian demi ujian akan terus berdatangan. Tidak Nabi, tidak Rasul, umat biasa pun Allah uji. Bukan hanya ustaz, ulama dan kiai, jamaah pun Allah uji. Semua Allah uji. Kalau kita punya keimanan yang kuat dan mantap, konsep keriduan sudah bisa kita pahami, maka jadikan itu sebagai latihan. Latihan. Banyak kasus, misal di tanah markah kampungan, anak berui roh ariarion kubagas minggat meminjam, pinjam jodoh kang efek ni 100, pinjam dulu 100, pinjam dulu 100, hindi lihat ko. Tapi di suatu saat kebetulan sedang sedih, manusia berakting, tangis siya, manitik ilo di matanya. Masa puluhan yun, nang lagi niya yung pinjam dulu 100, pinjam dulu 100 sa puluhan. Hari na pa sa pulo na, tulong malanga dulu ang anak ko si Boto, 5 nagit masuk sekolah, sana nagit masuk TK, sana nagit masuk SD, sana nagit masuk SMP, sana nagit masuk SMA, na sana nagit masuk kuliah, na sana nagit masuk pokok na naman o pagmasukan na. Ganda. Tangi siguro ako kan, sa dia lang nagit porluwi di Omar sa juta dari pinoman. Artinya itu anak turun 10 hari bro yang mengulang-ulang iyo 100,000 dari sadari ngayon po ipagul may pala ipangortok pala sa juta kan ilahin ko may nang masalita. Begitu keluar yang bagas ni marsuo madohon jiren mo ngon dia dohon yeda ning jiren ni ngonohon alang ana mawa imana na puruan na weda kana ki na marutang maratuson memang nakikita jiren mo niya jiren ni mainan ko sa juta ito ko niya do pehona kiki orang hari naik atau lain hari kan lalu matusuping mo bahasa indokon anak baru na marutangi joho mana kikit na sa panggorengan padahal mainan ko yang marutang dia kira-kira para saat ay maunsian ini apakah kamu ridho? Kita harus bisa memahami manusia hidup dengan banyak karakter. Ada orang ditolong dia berterima kasih, harusnya kan kita berharap semua orang yang ditolong ini pandai berterima kasih. Tapi kan tidak semua manusia model begitu. Ada orang ditolong justru dia makin memarahi memusuhi kita. Nung dailahin ko inang marutang anak burui ngaray ang pangkuling kon COVID sampai turus kuari sa danon. Anong dialak sumuni? Kan nasulang din nga aman na wain na jakto siya ning ruwa busado. Nga dong murmalolot kan jadi penyakit mo, jadi pikiran mo, jadi beban mo. Udah putuskan, ridhoi, ikhlaskan, putuskan mata rantai hidup. Allah mengujimu dengan model orang seperti itu, maka tidak jadi beban. Jumpa dengan yang bersangkutan, kita tidak jadi ada perubahan. Indah jawat nama wasi ukniba. Ang umarsuo anak na goyak roa sa ngayo, mongon kara, milas, matonik, sinispe. Maysun musi mohon po, ahon mohon po, siwang kindos ko ng lanon, ram sa jo kan. Karena emosi akan meluap-luap ketika keriduan itu tidak kita dapatkan. Udah ridhoi. Karena para nabi dan rasul juga sama. Mereka membawa risalah, mereka membawa dakwah, mereka merangkul semua anak manusia. Namun banyak yang memusuhinya, banyak yang mencelanya, banyak yang menghinanya. Tapi karena Allah membimbing nabi dan rasul, akhirnya mereka ridho. Dan keriduan itulah yang memutus segala beban dalam hidup mereka, sehingga mereka nyaman hidup di atas dunia. Kita kalau sudah mengaji, sudah belajar menuntut ilmu,
sampai pada pembahasan konsep keriduan juga sama. Amalkan, latih dirimu meridoi apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi mengurangi beban, menghilangkan sumber penyakit adalah dengan cara meridoi ketetapan Allah. Persoalan rumah tangga kadang-kadang 50 tahun mahalaina akut amantai sampai terus warisadariun nasurido do biya basu yalak lainnya. Kadang sini perido ya. Madu ngompong-ngompong nenek-nenek maning nenek-nenek on ado kumpung bayo kan. Ulang ko busan, ulang ko mga mukdungane. Salamu deh, asuna jo yalak ko aw yalak kurya do balak lain. Ngompong-ngompong na leng kusilo becari ko. Salamu deh yalak ko aw. Ang usubari ni ulang sampai huaw na leweti ala madung anak na burung katwa kayo isini lagi do becari to kan. Belum bisa memutuskan persoalan batin, itulah nafsu. Maka harus segera diputuskan. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah sudah menetapkan jodoh kita siapa, rezeki kita seberapa banyak, Allah sudah tetapkan. Apakah kita sengsara atau bahagia di alam rahim itu sudah Allah tetapkan. Kapan kita mati meninggal dunia, 4 hal ini di alam rahim sudah Allah tentukan. Udah ridhoi itu. Siapa jadi pasanganmu, apakah kita sengsara atau kaya dan miskin di dunia, udah ridhoi. Kapan kita meninggal dunia, udah ridhoi, restui. Sehingga beban itu tidak ada lagi. Nyaman hidup kita, tentram dan tenang kehidupan ini kita jalani, barulah ibadah itu terasa manis. Solat itu akan terasa indah karena kita tidak punya beban. Jadi ibu sekalian, itu konsep ridho dalam Al-Quran, surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Lalu yang kedua, konsep tawakal. Jadi ridho dan tawakal adalah konsep untuk kesehatan jiwa. Konsep tawakal Allah sebutkan pada surah At-Taubah ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati atau tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Lalu ayat 51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad, dia Habibullah, kekasih Allah. Tidak diciptakan Allah semua yang ada kalau bukan karena Muhammad. Semua berawal dari Muhammad. Tercipta langit dan bumi, surga, neraka, malaikat, semua yang ada adalah sifat Muhammad. Dia kekasih Allah, namun dalam kehidupannya di dunia dia ditentang oleh manusia, dia dibantah oleh orang kafir. Apa kata orang-orang munafik? Kalau Muhammad ditimpa kebaikan, mereka akan merasa iri, akan merasa benci kepadanya. Tapi kalau Nabi Muhammad ditimpa sebuah musibah bencana, mereka bergembira. Berarti orang-orang munafik senang melihat orang susah, susah melihat orang. Kalau diindah buat dipanjang itu, bingka-bingka. Surah At-Taubah ayat 50.
Itu semoga hasanatun tasukum, jika engkau menerima kebaikan Muhammad, mereka merasa susah, tasukum, mereka gelisah. Jadi memang ada sifat begitu bagi manusia sehingga Quran pun menyinggung. Maka kita pertama harus ridho, itu ketetapan Allah. Jangan berandai-andai, karena dong di balik seorang berandai-andai. Seandainya ibain Allah malalagari anak tinggal di panguri orang besok-besok malim-malim dengkan sudah nangkun siya nung anak na jahat na penyakit bingka-bingkaon na penyakit dendam ikan ningruam deh. Allah sudah tetapkan, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, maka kita harus meridhoi itu. Lengna ciptaun ni Tuhan maningruwa manusiaon. Maningruwa si iba ini miskin malarat iba. Iba niya lang sudah lakon kayo. Itu namanya memprotes ketetapan Allah. Kita harus ridho. Lengna bailun ni Tuhan maningruwa manusiaon. Amya dawur subari. Degis mengenai Tuhan sudah. Cantik-cantik nang kunadong najak sumunawon niya kan. Ibu harap mengintervensi perbuatan Allah. Kita harus ridho. Baru setelah itu kita bertawakal. Katakan Muhammad, kata Allah, Qul la yusibana illa ma kataballah. Tidak akan ditimpa sesuatu apapun, musibah, bencana, hujatan, caci makian, hinaan, fitnahan, tidak akan datang menimpa seorang manusia kecuali dulu itu telah Allah tetapkan. Berarti kita harus tanamkan dalam hati apa yang kita terima, apa yang kita terima dalam kehidupan ini sudah Allah tetapkan. Dan yang belum kita terima masih kita upayakan, carilah semampumu, gapailah sekuat tenagamu. Dalam hal dunia kita butuh duit, apa yang sudah masuk ke dompetmu maka bertawakallah. Tapi apa yang belum masuk ke sakumu, ke kantongmu, carilah semampumu, sekuat tenaga. Jadi harus seimbang. Yang belum didapat harus kita cari, yang sudah didapat sudah pasrahkan aja kepada Allah. Itulah tawakal. Jadi kalau ridho, yang tidak didapat itu kita putuskan. Udah, nggak dapat biasa mah, ulang berpikir pak. Kalau tawakal, yang kita dapat itu kita tawakalkan, serahkan kepada Allah. Yang belum didapat kita cari terus kita dapat. Dan maksudnya inang ulang dosa tawakal yang kebablasan. Kadang dong tawakal dipahami sebagian umat salah paham. Anggo mandapot tahu namar sabaw ning Tuhan mandapot day. Balangan dapat ning Allah ngaray mandapot sundya bicara. Rohama rowereng anggo masuk ni katetapan ni Tuhan ngana tarban tahawin nagit mayuan bicara itu anda hindi nagit manyadi nagit mayuan lalu salo si mayuan may bintong mahol to pan sarukulampas numa duhut na idut eme rupa lang anak berikayan sama sa tiyong panyawad potang-potang mulak na juguk may supoy dan tukpat mengharap sabahon kan mengalip emion zikir do atau wirid do bahagia ama wirid na tutopi yoduhun tutonga hui meninya sampai potang hari waktu kultong awal mau kaling nasundo pe wiridnya tutopi yoduhun tutonga hui meninya tarahin masuk bulan ya muazon tong ngasar pulang pespuhut dohot eme kan itu tawakal yang kebablasan, yang salah, yang disebut dengan tawakal. Kita kan belum panen, hasil padi kan belum kelihatan. Udah carilah, gapailah, raihlah sekuat tenaga, rawat padimu dengan memberi air, mengalirkan air, rawat dengan pupuk, rawat dengan ilmu, bersihkan gulma-gulma yang bisa mengganggu pertumbuhan padi. Itu disebut dengan orang yang tawakal.
Jadi jangan salah paham, mangan ning Tuhan, mangan deh ning akhirat. Mongone si bukanya do papangannya mulutnya sendiri mangan. Magit isulanya nak purisan ning ya ada malak lain kan. Pangangan donya. Butong ning Tuhan, butong deh lingnya. Mongone si pangangannya bangari kan. Arana dong semua ni wahala di masjid don marsikit. Siang malam beribadat, mereka mencari keridhaan Allah judulnya. Tiba-tiba malam hari kelaparan, masa sadari dah semangat ni, balik, bagus balik, lagi notak balik bersikir. Romana suruhan Tuhan lewat manusia nadirmawan, membagi-bagi udahan dan nasi bungkus. Begalak komunisi masa ini, oh ada telur puluhan bagi nasi bungkus. Anggona dua anak pun lempung merzikir astagfirullah astagfirullah indah termoda Tuhanku anggo butong ibu butong deh lingkungan Tuhan kan ngajong dong kalai dia tak kalai berzikir menjagit perbagian ini anggo dong inang perbagian marbaris minta menjagitnya karena itu resukisian Allah menggerakkan hati hambanya membagi nasi bungkus. Mohon bin nasional dupin bawa alak nadirmawan pembagian on pinomat tangalangan dan kin bulung-bulung oban perbagian kan sabungkus sa 10.000 deh kopi koi kan len sana be pala orang saloping be kan sana bagi dua. Jadi rezeki itu Allah gerakkan hati manusia wa orang ini terus berzikir astagfirullah astagfirullah nazarin tahannya adong namangan iteras-teras masjid muak ayam bakar itu kan tak meliau kita terbesar-besar sikirnya jong-jongnya rupaman itu perjalanan penti jono saranai lengnya kan mangido anggo dengan naik benda leng tutup merzikir ya akhirnya adong lebisi dengan pusat alak naik dong sebenarnya apa cuma leng berzikir sih ngabe do raya mengalak au masuk di mana guna kan di alak nang bagi danun mon IBG yang negara rumah membagi nasi bungkus monjapia tu kamaribo monjapia kan monjapia membiar naya mendapat perbagian butong min Tuhan butong deyeknya monjap madai kamaribo tinggal ada kina alak ison ngada terkawanai beda 10 na lobion botu na lain no dijalakan sangat uji surakon ning panitia na membagi nasi bungkus maning bayu na monjapia ning ya kan berarti kan ngana tawakal butuh usaha yang lain ada pembagian nasi bungkus langsung bergerak terima bagian masing-masing dua orang yang berzikir yang satu dia belakangan akhirnya dipanggil ya jauh cara naik dulu adong belokan polisi adong besinya ditaruh kan begitu baik Allah mengirimkan rezeki ama usaha nubayo namun Japon ulan namang kehem pe usaha deh kan ang usugari namang kehem itu matarbo Indonesia kan mo Indonesia lang ana iso nubayo ni pintuan ni namang bagi dahani pintuan nubayo ni ngabe manlosok na mabayo ikan kamar namun Japi membuat nasi bungkus tawakal yang salah dan keliru karena kita manusia banyak yang overacting berlebihan. Dia menyangka bahwa dengan melama-lamakan berbuka, dia menyangka dengan menunda waktu berbuka padahal sirene sudah berbunyi pertanda berbuka telah ada, dia menahan berbuka agar menunjukkan kepada Allah dan kepada makhluk yang lain dia orang paling kuat berkuasa. Itu salah dan keliru. Karena tawakal itu setelah kita berusaha semaksimal mungkin maka tawakallah. Ulama membuat 3 rumus tawakal. Pertama ikhtiar, yang kedua baru doa, yang ketiga baru pasrah sama dengan tawakal. Pertama ikhtiar berusaha, yang belum dicapai kita cari, yang belum kita dapatkan kita raih. Maka apapun keputusan Allah yang diberikan kepadamu sudah dibantu dengan doa, maka pasrahkanlah. Menurut epeng wedang baibeng kono sabai tingkat mai rawat ko epeng kumana saja pada musim kuku
urea na sidihimenya pupukna ko iba. Lalu lehen Allah bisa ujian rohon injangan porik rohon toru monci rodo pekara kurere dapat komisalna na sabun sabai 5 kali mainnya pasrah pun batu Tuhan. Karena usaha sudah kita buat, doa terus menerus kita lantunkan kepada Allah. Ya Rabb, anakku si, oh Tuhanku dengan yang rasuki, amang nidang anakku ngana dompet anakku si namar kalamudan, namun rubiaya si kona siap imenya Tuhan dalam rasuki. Namun Allah memberi ujian dalam sabun sama 5 kali bayar kita, maka pasrahkan. Bukan Allah yang tidak meridhoimu, bukan, Allah sedang mengujimu. Jadi ridho sudah selesai tadi. Apa yang kita dapat itulah rezeki kita. Yang tidak bisa kita raih, putuskan dalam hatimu, ridhoi itu sudah keputusan Allah. Kalau terus menuntut, maka jadilah stres. Manci tulung kubodoh sudah sepantak betul siaki habis mepeng putusi 10 juta pada musim sana buat nama ulah sudah segala macam. Namun bro masuk pen logo na sudah pen panjirangna habis sudah mati uji sudah lah siakinya manci tulung enak berwe jadi penyakit akhirnya seturun. Tidak bisa memutuskan yang mengganjal dalam hatinya. Kita kan sudah berusaha, kita kan sudah berupaya. Maka untuk itu ibu sekalian, tawakal sudah Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 51. Qul Muhammad, katakan kepada mereka, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali Allah telah menetapkannya menikah. Kita menerima penyakit sudah Allah tetapkan. Tapi kita berikhtiar mencari obat, kita berusaha menyembuhkannya sampai akhir hayat atau sampai kita tidak mampu, tidak punya uang lagi berobat, barulah pasrahkan. Itulah tawakal. Ulangan dong mandung marbuka sumonon ona piso ona sasabi tangannya malu ning Tuhan, malu deh dingnya. Indah mabalut jono lalu man maruan walaupun pun wijai-jai nono. Jadi jangan salah memahami tentang tawakal. Lalu yang ketiga dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 159 dan 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Fa idza azamta, kalau tekad sudah bulat, kita mau melakukan sesuatu, lalu bertawakallah kepada Allah. Songonon logona martawakal ko idang dia-tiatemu nangkan na mayuan sawi atau mayuan siaru atau na harus na di musim dingin kan, atau yang seharusnya di dataran tinggi atau tempat yang dingin, tapi hati sudah mantap, kita mampu menyiramnya, lalu bertawakallah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan bukan hal yang mustahil memberikan hasil. Selada di musim panas, di terik panas matahari, karena sering disiram tetap subur.
sawi hijau, sawi merah, sawi atau tanam-tanaman muda yang seharusnya di tempat dingin bisa tumbuh dengan baik, dirawat dengan baik, lalu dia bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Au majuan mawilaw di sidimpuan bayoon 5 dagadapnia mandung maringanan 55 najolo Sabado na tempatnya manyuan-nyuanyon sampai di kapling 60 saya. Lalu di kaplinganon to lumato lesuan-suan yang api membangun kalay di tengah kota Padang sidimpuan yang nganong ayu bersilaungan malindungina. Tapi itu di batang ayu ni moni me yang membuat naik 5 do dia banjiram salari aman isuat ni isi daun suhu bawang peri selada dongan ni nasi goreng ikan selada sawi dongan ni bakso pangsi kan harus mereka dong persilaukan ni. Tapi dia bertawakal sampai anaknya semuanya menikah, dia hanya mendapatkan rezeki dari bercocok tanam bertanaman muda. Tolu kaplingan bagasi na jolo sawah dan lima tolu kaplingan naik pada misi suatu dia. Jadi luar biasa, bukan manusia yang gagal ketika dia tidak mampu merawat tanamannya, tapi bisa jadi dia tidak menyandarkan pekerjaannya itu kepada Allah. Dia menyangka tanaman itu dengan obat-obatan yang cukup, dengan pengairan yang banyak, dia menyangka akan memberikan hasil. Kalau Allah tidak menetapkan, maka tidak jadi. Maka kita butuh tawakal kepada Allah. Setiap kaki melangkah, bertawakallah, karena belum tentu, walaupun kita masih muda kuat bisa berjalan, belum tentu sampai ke tujuan. Atau yang tua renta yang sudah payah berjalan, belum tentu, belum pasti, karena banyak penyakit, salah jalan saja susah, belum pasti dia tidak sampai. Bisa jadi orang yang lebih tua banyak penyakitnya dahulu sampai daripada yang lebih muda. Jadi Rasulullah mengajarkan setiap melangkah dari rumah bertawakallah kepada Allah. Mana praktek kita pun kan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata. Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, aku bertawakal atas Allah. Wala haula, aku tiada daya dan tiada upaya kecuali Allah. Kan ketika lupa membaca itu di tengah jalan, akan ada rintangan, hambatan, musibah yang akan menanti. Karena Allah akan menguji hambanya. Coba kita hayati atau renungkan masing-masing, pasti akan menyadari ada masalah di perjalanan. Suatu saat dia akan sadar, oh nalupa waktu nakin martawak kalibahas ni ya kan. Kita sudah bisa mendaputi menyimpulkan ini. Allah ingin memberitahu bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa di dunia ini selain bersandar kepada Allah. Maka bertawakallah. Apa masalah dalam kehidupan kita, khususnya bagi ibu-ibu, yang harus kita tawakalkan, pasrahkan kepada Allah? Pertama, tentang kesehatan fisikmu, dirimu. Ketika sakit, berobatlah, karena itu ikhtiar. Pada hakikatnya yang menyembuhkan itu tetap Allah. Bukan obat yang hebat, bukan bidan, mantri, dokter yang jago. Allah yang menyembuhkan. Wa iza maridtu fa huwa yashfin, kata Allah. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Terus kenapa kita berobat? Itu ikhtiar, usaha. Karena tanpa ikhtiar, tawakal itu salah. Nabi Musa pernah sakit, undung daun maru Nabi Musa. Jungaru Nabi Musa maru, orang sehat. Amaning Musa, oh Tuhanku, pamalum penyakit kon, angkat penyakit Tuhan kulintau kesembuhan. Allah mengabulkan dengan cara Allah memberi hidayah kepada para dokter-dokter yang jago, tabib-tabib yang hebat, mendatangi rumah Musa untuk mengobatinya. Namun Musa menolak mereka. Amaning Musa,
cukuplah Allah yang menyembuhkanku. Saya tidak butuh bantuan manusia. Mulak dokteron. Lalu terus dia berdoa, oh Tuhanku, anda tahan di mana mencita dan jauh kesehatan, sembuhkan penyakit kau. Allah kirim dokter lain, kedua kalinya dia usir, cukuplah Allah yang menyembuhkanku. Datang ketiga kali juga sama. Lalu semakin parah sakitmu, saja mengadu kepada Tuhan, ya Allah, asal langit tinggal pun kuau, semua dan mampu asal dipanjar kau. Akhirnya Allah menjawab, Musa, malaya studi ruamu tuawi ning Tuhan. Patut meau ingin kau menjama-jama penyakitmu, patut meau ingin kau malu penyakitmu. Dokter pertama saya kirim kau tolak, kedua saya kirim kau tolak, ketiga saya kirim kau tolak. Memang malaya studi ruamu tuawi ning Allah. Maksud dari nak jadi pelajaran diri ina manombo niat ni bagi mengikut Allah, tapi pada hakikatnya merendahkan Allah, merendahkan Allah. Amal wahya. Oh Tuhanku, seorang manusia nama usawal dabun malangasir sauni kurusin langit dan sirgit jangan niya. Jadi malantang tu di ruantai manusia. Patut me suraya Tuhan mengharapkan konsirihun kita Islam. Jadi jangan merendahkan Allah. Kita ini hamba, hamba itu harus berusaha mencari, kita harus bekerja mencari nafkah, dan disitulah Allah berikan rezeki itu. Bukti kita sebagai hamba, bukan orang istimewa di hadapan Tuhan. Jadi kadang-kadang kesalahan manusia, dia merendahkan Allah. Marunya, oh Tuhanku pemalu malam penyakit kau, tinggal marubat dia. Sugari ngaso ni marubati bapa ngido, oh Tuhanku pakai marubat tusian pemalu malam. Berarti Allah itu tetap kita azimkan, kita ta'azimkan, kita besarkan. Jangan memperkecil atau mengkerdilkan Tuhan. Karena dalam surat kita ucapkan Allahu Akbar. Jadi terutama dalam kehidupan sehari-hari, tubuh ini menjadi kasus atau problem dalam kehidupan kita, maka serahkanlah kepada Allah. Kalau sakit berobatlah, kalau lapar makanlah, kalau haus minumlah, kalau ngantuk tidurlah. Nah, itulah konsep Islam untuk menjaga kesehatan jiwa. Lalu pasangan juga sama. Suami sudah menasihati istri, istri menasihati suami, sudah bermusyawarah, sudah memberikan masukan dan saran, maka apapun yang terjadi pasrahkanlah. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah dipasrahkan, itulah tawakal. Allah akan merubah siapa yang akan ia rubah. Kalau tidak Allah rubah, seperti istrinya Abu Lahab tidak Allah rubah, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak Allah rubah, atau seperti suaminya Asyah binti Muzahib dan Fir'aun tidak Allah rubah. Wanita soleha dia beriman, tapi suami yang mengaku Tuhan. Jadi apa boleh buat? Dia harus bertawakal. Jadi oh idang suami mengana salah saparah ni Fir'aun atau saparah dia Abu Lahab kan? Asyah saja manyorah yaitu Allah do model Fir'aun malak lainnya, menyiksa ia, menzolimi ia, menganiaya ia, tapi dia tetap pasrahkan kepada Allah. Jadi itu urusan suami istri. Lalu yang ketiga, persoalan dalam rumah tangga anak. Anak juga sama. May pasikola ho ina, may tabusi ho pakaian na buku na sudah. Lalu may doakan ko hasil dari solat, oh Tuhan kubain anak ko anak yang soleh, Rabbi habli minas solehin. Surah Sofat ayat 100 kan? Sudah didoakan, namun ngaras ko na sundi baik. Maka pasrahkanlah, Allah sudah menetapkan begitu. Atau dalam persoalan ibadah, may tabusi ho baju sumbayang nabi sumbayang na sajadah lah. May benkoy ng anak pun sekolah pasantren, sekolah agama, sekolah Arab, sekolah mengaji. May undang ko ustad, may dok ko tulungan-tulungan sumalin na sehat. Namun lengara solat, sundi tamay. Surahkan ku Allah, pasrahkan. Kadang-kadang sebelum dipasrahkan kepada Allah, Allah terus menahan keputusannya.
uli gitu sa ulat ije do kabitingan nya nak turun mano bodo bisang kayo na mano na jago ya patuli dak anaknya hambong today indah hambungnya ini Allah menunda arana ngapirai kamar tawakal tapi begitu yang tawakal pun ko terserah di pada Tuhan ko hausuli ko dalam sahona doa na terus mau doa pun pohon surah hormat Tuhan ku anak isi do peso marubah. Jadi kadang-kadang Allah tidak ingin bersaing dengan kita hambanya. Manum boda wisangka ben malimi ba ben malim dengan sabang asli suami istri orang alim mampu membawa anak-anaknya ke masjid. So wida sangulat ujian kemampuan muyuling Tuhan. Jadi jangan bersaing dengan Allah. Maka harusnya kita mendidik, mengajari, menyekolahkan mereka dengan baik dan benar, menasihatinya. Kedua, kita berdoa tetap kepada Allah agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Baru serahkan kepada Allah, barulah Allah akan memberikan yang terbaik buat anak-anak. Tapi kalau masih ada dugaan, ada anggapan, kitalah orang tua yang bisa menentukan nasib mereka, yang bisa menentukan jalan hidayah buat mereka. Allah akan menahan keputusannya. Baik lagi kemusumi dan sama sukir kemampuan milik Tuhan kan? Maka serahkanlah kepada Allah agar hatimu tenang, tidak menjadi penyakit. Inilah kajian kita, kesehatan jiwa dalam Islam, konsep ridho dan tawakal. Al-Bayyinah ayat 8, ridhoilah semua keputusan Allah yang tidak bisa dicapai, sudahlah putuskan itu, hilangkan dalam hatimu, itulah keridhoan. Lalu konsep tawakal disebutkan pada surah At-Taubah ayat 51 dan juga Ali Imran ayat 159, bahwa kita harus berusaha dulu, kemudian berdoa, lalu menyerahkan keputusan kepada Allah, sama dengan tawakal. Di luar itu adalah tawakal yang salah dan keliru. Sebelum kita tutup, ampun ada pertanyaan.